Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Dias. Saya tadi Prodi Teknik Informatika kelas I 2023. Di video kali ini saya akan mengulas tentang sejarah komputer mulai dari generasi pertama sampai generasi ketiga. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia di era modern ini dilakukan menggunakan komputer, terlebih di saat pandemi seperti tahun yang lalu, di mana seluruh aktivitas bertransformasi menjadi serba online. Perangkat komputer yang awalnya ditujukan hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan, kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, yakni Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia diberi nama Difference Engine 0 dan kadang-kadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Oil sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada 1890-an, penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus khas yang dilakukan pada 1880-an. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar AS. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensi di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada tahun 1930 adalah Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing. Turing Machine termasuk sebuah simulasi gagasannya yang bernama uji Turing. Komputer generasi pertama, komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Pada 1936, di ruang tamu orang tuanya di Berlin, ia merakit plat logam pin dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan hitungan tambah dan kurang meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia Kedua. Zuse digadang sebagai pencipta komputer digital pertama. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan mengembang komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman tersebut membangun sebuah komputer Z untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Proyek Sekutu juga membuat kemajuan lain dalam mengembangkan kekuatan komputer. Tahun 1943, Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus. Hal ini untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman Nazi. Dampak pembuatan Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna, tetapi ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga satu dekade setelah perang berakhir. Usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat itu menghasilkan suatu kemajuan lain. Afrikan, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk angkatan laut. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. IBM Automatic Screen Controlled Calculator atau Mark I merupakan komputer rela elektronik. Alat tersebut menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik tersebut. Beroperasi dengan lambat, ia membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungan dan tidak fleksibel. Urutan kalkulasi tidak dapat diubah. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks.
Perkembangan komputer lain pada masa itu adalah Electronic Numerical Integrator and Computer ENIAC yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania, terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar dan mengonsumsi daya sebesar 160 km. Dirancang oleh John Presper Eckert dan John Mauchly. ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Awal mula diciptakannya ENIAC adalah untuk 2 angkatan darat dalam memprediksi serangan ENIAC. ENIAC sendiri dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 450 km2 untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen pendukung yang dimiliki ENIAC seperti 40 lemari, kabel 6.000 saklar, serta 18.000 tabung hampa pada pertengahan 1940-an. John von Neumann bergabung dengan tim Universitas Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronic Descriptive Variable Automatic Computer atau Advanced pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung file program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada itu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemroses sentral yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal pada tahun 1951. Unifacon atau Universal Automatic Computer I yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann. Von Neumann tersebut komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi ke operasi dibuat secara spesifik. Untuk suatu tugas tertentu, setiap komputer ini memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar, adanya silinder magnetik untuk menyimpan data dan arahan operasi. Hal itu dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Komputer generasi kedua pada tahun 1948. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor mengganti tabung vakum di televisi radio komputer. Akibatnya bentuknya dan ukuran mesin elektrik berukuran drastis. Transistor mulai digunakan dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan dan lebih hemat energi mesin pertamanya. Yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer IBM, membuat superkomputer bernama Stack dan Spraydan, membuat komputer bernama Large Computer. Komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat dengan di sejumlah besar data dan sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis sehingga membatasi kepopulerannya. Hanya ada 2 alat yang pernah dipasang dan digunakan. Satu terdapat di Lawrence Aviation Labs di Livermore, California, dan yang kedua di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Hal pada itu, komputer generasi kedua bahasa mesin digantikan dengan bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan yang menggantikan kode biner pada awal 1960-an. Mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan penggunaan komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Komputer ini memiliki komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat itu, yaitu pencetakan penyimpanan dalam disket memori, komputer, sistem operasi, dan program komputer. Salah satu contohnya penting komputer pada masa ini adalah IBM 3401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa programan yang ada di dalamnya. Memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi pengguna bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau
Pada saat itu kemudian beberapa programan mulai bermunculan dan berkembang lebih baik lagi pada tahun 1954. Bahasa pemrograman dicetus untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Gretchen Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL hadir untuk membantu penggunaan komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Sebab sebelumnya penggunaan komputer hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan baris angka. Sejak saat itu bahasa pemrograman itu berkembang seiring dengan evolusi yang terjadi pada komputer. Selanjutnya terciptalah bahasa pemrograman baru bernama Fortran yang disingkat FLR. Terang-terang dikembangkan oleh tim pemrograman IBM yang dipimpin oleh John Bickus pada tahun 1954. Bahasa pemrograman COBOL dan Fortran mulai umum digunakan. Bahasa merupakan penggantian kode mesin yang rumit dengan kata kalimat dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Berbagai macam karir baru bermunculan seperti pemrograman analisis sistem dan ahli sistem komputer. Sebagai salah satu perusahaan yang fokus pada teknologi, IBM berambisi untuk memimpin tren komputer global. Perusahaan mulai menciptakan perangkat bernama IBM 650 untuk mulai dipasarkan secara massal. Sampai pada tahun 1965, komputer dikenal sebagai alat penunjang untuk para ahli matematika, insinyur hingga masyarakat kalangan umum. Adapun komputer tersebut dikenal dengan nama program A101 jika dibandingkan dengan niat ukuran program 101 terbilang jauh lebih ringkas. Komputer ini memiliki ukuran besar, mesin TIK bobot seberat 29 kg dan dilengkapi dengan printer bawaan visual. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga merupakan komputer yang diciptakan pada rentang tahun 1964 hingga 1970. Komputer generasi ketiga ini punya ciri dengan penggunaan Ethernet switch yang menggabungkan beberapa transistor. Di dalamnya, ini menyebabkan komputer generasi ketiga memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari komputer generasi pertama. Meskipun memiliki banyak kelebihan termasuk dalam hal ukuran transistor yang digunakan pada komputer generasi ketiga, tetap tidak bisa mengatasi panas yang timbul dalam pengoperasian komputer. Walaupun transistor dalam banyak hal mengguli tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berkontribusi merusak bagian dalam komputer. Untuk mengatasi masalah ini, Jack Libbey, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1998, mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Dalam piringan silikon ini, Jack Libbey mengkombinasikan 3 komponen elektrik. Untuk kedepannya jumlah komponen yang dipadatkan dalam chip tersebut makin bertambah, bahkan hingga miliaran transistor seperti ini. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan banyak komponen ke dalam satu chip hingga yang disebut semikonduktor. Hasil komputer menjadi semakin kecil karena komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operasi sistem yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang mengawasi atau memonitor dan mengoordinasi memori mesin komputer. Jadi ciri komputer generasi ketiga ini adalah yang pertama, penggunaan integrated circuit atau chip dengan silikon, peribaan batu kuarsa yang dalamnya stimulus. Yang kedua, menggunakan magnetic disk atau penyimpanan magnetik yang berkapasitas besar yaitu jutaan karakter sebagai tempat penyimpanan eksternal. Penyimpanan luar tambahan yang bersifat random access. Yang ketiga, menggunakan terminal display visual atau monitor. Dan yang keempat, komputer generasi ketiga ini tekan suara radius dan komponen hardware. Beberapa hal ini dipakai software dengan cara komputer generasi ketiga ini juga berkembang sangat pesat. Hal utama program dibuat dalam bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL atau BASIC. Kedua, mulai digunakan sistem operasi yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori. Komputer ketiga, integrasi hardware dan software mulai dilakukan melalui sistem operasi. Keempat, multi processing dan multi threading. Dengan adanya sistem operasi, mesin dapat menjalankan beberapa program sekaligus. Kelima, kerja komputer jauh lebih cepat, hingga 10 kali lebih cepat dari komputer generasi awal. Keenam, kapasitas memori lebih besar, dapat menyimpan ratusan ribu karakter, lebih banyak dari komputer generasi sebelumnya yang hanya dapat menyimpan puluhan ribu karakter. Ketujuh, lebih murah dan hemat listrik.
Dan yang ke-8, komputer ini mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain atau jaringan komputer. Berikut ini adalah contoh beberapa komputer generasi ketiga IBM System. Terdapat 360 komputer yang diproduksi oleh IBM. Merupakan komputer generasi ketiga yang pertama diperkenalkan kepada publik. IBM K60 diluncurkan pada tanggal 7 April tahun 1964 dan telah menggunakan kopling IC. Dalam sirkuit, IBM 360 dianggap sebagai komputer generasi ketiga yang paling sukses sebab komputer ini diluncurkan dalam berbagai set compatible dan dengan harga Apple II merupakan perbaikan dari Apple, yaitu yang dibuat dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Foundry Irvine. Diperkenalkan pada bulan April tahun 1977 di West Computer. Penyimpanan tampilan monitor dalam memori sehingga dapat menampilkan gambar selain desain casing dan keyboard dibuat sebaik mungkin sehingga komputer siap untuk langsung digunakan oleh penggunaan PD di 866. Komputer uang diperkenalkan pada tahun 1968. Merupakan komputer pertama yang digunakan untuk otomatis PD, memiliki 4KB memiliki dan 8 bit core. Uniac 9000 Universe 1108 merupakan anggota kedua dari seri RAID yang digunakan pada tahun 1964 di dekat sirkuit menggantikan memori film tipis yang pada Universe 1107 yang digunakan untuk memori utama Univac 9000 diperkenalkan pada pertengahan tahun 1960-an untuk bersaing dengan IBM 360 series Universe 9000.